warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welsa Aini dengan NIM A1D1231141. Saya mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia, yaitu membuat picture. Picture yang akan saya buat adalah biografi dari salah satu tokoh pahlawan Indonesia. Apakah kalian tahu siapa tokoh dari gambar tersebut? Ya, dua gambar tersebut adalah satu orang yang sama, yaitu Ki Haji Hasyim Asy'ari. Muhammad Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 atau 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah di Pesantren Gedang, Tambak Rejo, Jombang. Hasyim adalah putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Ki Haji Asy'ari, pemimpin pesantren Keras, Jombang, dan Nyai Haji Halimah. Dari nasab ayahnya, Ki Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan sampai dengan Rasulullah. Beliau juga merupakan keturunan dari Sunan Giri, salah satu wali penyebar Islam di Jawa. Dari nasab ibunya, Ki Haji Hasyim Asy'ari merupakan keturunan dari Raja Brawijaya VI, Lembu Peti, raja terakhir kerajaan Majapahit yang kemudian masuk Islam, dan berganti nama menjadi Pangeran Benawa atau Jaka Tingkir. Dengan demikian, Ki Haji Hasyim Asy'ari mewarisi darah biru atau ningrat dan darah putih atau ulama dalam dirinya. Sejak masa kanak-kanak, Ki Haji Hasyim Asy'ari hidup dalam lingkungan pesantren tradisional. Beliau belajar dasar-dasar agama Islam dari ayahnya di pesantren Keras. Pada usia 15 tahun, beliau mulai merantau untuk menuntut ilmu di berbagai pesantren ternama di Jawa, seperti pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo, pesantren Tambak Beras, Jombang, pesantren Langitan, Tuban, pesantren Cepoko, Ngawi, dan pesantren Sarang, Rembang. Pada usia 21 tahun, Ki Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah, putri dari Kiai Yakub Siwalan Panji. Tidak lama kemudian, beliau bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Di sana, beliau melanjutkan belajar kepada ulama-ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Salih Al-Samarqandi, Syekh Thahir Al-Ja'fari, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dan Syekh Muhammad Mahfuz Al-Tarmasi. Selama di Mekah, Ki Haji Hasyim Asy'ari juga mengajar di Masjidil Haram dan mendapat gelar Syekhul Haram. Beliau juga menulis beberapa karya ilmiah seperti Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Al-Iman Al-Ghazali wa Ar-Rawdu Al-Kalamiyah. Setelah 4 tahun di Mekah, beliau kembali ke tanah air dan mendirikan pesantren Tebuiren pada tahun 1899. Hasyim Asy'ari tidak hanya dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, tetapi juga sebagai pejuang yang gigih membela agama dan bangsa. Beliau aktif menghadapi penjajahan kolonial Belanda dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu perjuangan Ki Haji Hasyim Asy'ari adalah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1926. Organisasi ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mempererat persatuan umat Islam, dan menggalang perlawanan terhadap penjajah. NU kemudian berkembang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia, dengan jutaan anggota dan ratusan ribu pengurus di seluruh pelosok negeri. Selain itu, Ki Haji Hasyim Asy'ari juga turut serta dalam pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, yang merupakan lembaga legislatif pertama Republik Indonesia. Beliau juga mengeluarkan fatwa jihad untuk melawan agresi militer Belanda pada tahun 1948. Fatwa ini menjadi semangat bagi para pejuang kemerdekaan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Hasyim Asy'ari
1947 atau 7 Jumadil Akhir 1366 Hijriah di Surabaya karena sakit. Jenazah beliau dimakamkan di kompleks pesantren Tebuireng yang menjadi saksi bisu perjuangan dan pengabdian beliau selama hidupnya. Hasyim Asy'ari meninggalkan warisan berupa karya-karya ilmiah yang mencapai ratusan judul dalam berbagai bidang ilmu. Beberapa karyanya yang terkenal adalah Al-Iman Al-Ghazali wa Arauhu Al-Kalamiyah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Nawam Al-Ibanah an Usul Al-Diyanah, Al-Fahrir fi Usul Al-Fiqh, dan Nawam Jawahir Al-Tauhid. Selain itu, Ki Haji Hasyim Asy'ari juga meninggalkan warisan berupa generasi-generasi ulama dan pemimpin bangsa yang lahir dari pesantren Tebuireng dan NU. Beberapa di antaranya adalah Ki Haji Wahid Hasyim atau putra beliau yang menjadi Menteri Agama RI pertama, Ki Haji Abdurrahman Wahid, cucu beliau yang menjadi Presiden RI yang keempat, Ki Haji Sahal Mahfuz, mantan Ketua PBNU, Ki Haji Mustofa Bisri, mantan Rais A'am PBNU, dan masih banyak lagi. Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama yang patut dicontoh dan diteladani oleh umat Islam di Indonesia. Beliau telah memberikan sumbangsih besar bagi agama dan bangsa dengan ilmu, amal, dan jihad. Sekian dari saya, semoga video tersebut bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.